Untuk menghitung jam kerja sebetulnya cuma jam masuk kurangi jam keluar, kemudian tinggal di copy ke bawah. Namun problemnya jika jam masuk dan jam keluar di hari berikutnya seperti ini, misalnya jam 10 malam masuk, pulangnya jam pagi di hari berikutnya, maka muncul error. Untuk mengantisipasi hal itu, caranya di sini jam keluarnya ditambah 1, baru kurangi jam masuk, enter. Maka di sini untuk yang masuk jam 10 malam atau jam 22 dan keluarnya jam 8 hari berikutnya, maka di sini akan tetap dihitung jamnya. Begitu juga seandainya saya rubah ini berangkat jam 23.00, seandainya pulangnya jam 8 pagi, jam 8.00, maka di sini akan tetap dihitung 9 jam. Nah, sekarang problemnya bagaimana menghitung upahnya jika upahnya per jam. Kalau cuma mau dikalikan, nah di sini misalnya upah per jam kali jumlah jam, enter. Di sini upah per jamnya 10.000 jadi 3.750. Ini karena jam di sini masih berupa jam, sedangkan nilai 1 konversinya adalah 1 hari. 1 untuk komputer adalah 1 hari untuk satuan waktu. Agar jam ini bernilai satuan, maka harus dikalikan 1 hari, yaitu kali 24. Berarti caranya 10.000 kali jumlah jam kali 24 agar menjadi satuan 1, enter. Nah, ini sekarang menjadi betul 9 jam, berarti kali 10.000 sama dengan 90.000, tinggal copy ke bawah. Saya senang sekali nih. Pemirsanya pada kritis-kritis, salah satunya komentar dari Danas ini. Pada saat kita mengoperasikan jam dengan pengurangan seperti ini tambah kurangi jam masuk kurangi jam keluar, yang muncul di sini adalah format jam. Nah, jika di copy ke bawah, yang jam malam dia itu error. Agar tidak error, ini ditambah 1, copy ke bawah. Namun di sini yang muncul adalah format jam. Ini membacanya bukan 9,5 jam, tapi jam 9.30. Jadi bukan 9,5 jam seperti ini. Karena satuan angka di Excel itu seperti ini. 1 adalah 1 hari. Nah, 1 hari sama dengan 24 jam. Berarti 1 jam adalah 1/24 hari. 1/24 kalau didesimalkan menjadi 0,04167. Agar 1 jam menjadi 1 hari, maka dikalikan 24 seperti ini. Jadi 1. Kembali ke penghitungan waktu. Berarti sebetulnya pada jumlah jam ini adalah formatnya format jam. Seandainya dirubah menjadi format general atau format angka, dia menjadi desimal ini, 1,356 dan seterusnya. Jadi bukan 9,5 jam. Saya kembalikan ini. Untuk menghitung jam yang akurat, nah, penggunanya adalah mode, yaitu menghitung sisa hasil bagi dari jam keluar dikurangi jam masuk, ya, terus dibagi dengan 1. Nah, sisa hasil baginya ketemu jam. Agar muncul hari, maka dikalikan 24. Berhubung pengoperasian jam, otomatis di sini munculnya adalah format jam. Agar menjadi format angka, kita pilih klik kanan, format cell. Nah, inilah kita format general. Agar muncul formatnya format angka. Nah, inilah. Sama-sama mengoperasikan jam masuk dan jam keluar, yang dipakai format jam munculnya 9.30. Tapi kalau format angka munculnya 9,5 ini. Kalau di copy ke bawah, nah, yang lembur pun yang masuk jam 22 pulang jam 7 pagi, dia tetap terhitung seperti ini. Dan inilah yang nantinya dipakai untuk pengoperasian dengan angka yang lain. Misalnya upah per jam. Berarti di sini upah per jam adalah jumlah jam kerja yang sudah dalam bentuk angka dikalikan dengan jumlah upah per jam. Enter. Nah, sekarang kalau di copy ke bawah menjadi benar ini. Ini 10,5 jam berarti 105.000 dan seterusnya. Untuk menghitung jam lembur, jika diasumsikan jam kerja normal adalah 7 jam, yang paling mudah adalah jumlah jam kerja kurangi 7. Namun di sini kendalanya, jika ada yang bekerja kurang dari jam standar, maka muncul min. Untuk menghindari hal itu, maka pakai rumus fungsi.
membacanya dalam bahasa Indonesia saja. Jika, if, baca saja jika jam kerja lebih besar dari 7, maka jam kerja min 7. Lainnya 0. Nah, inilah lainnya 0 untuk menghindari yang jam kerjanya kurang dari 7 jam. Enter. Di sini jam kerjanya lemburnya 1 jam. Copy ke bawah. Berarti yang kurang dari 7 dia 0. Sekarang jika upah jam kerjanya itu 10.000 per jam, upah pokok jelas upah per jam kali jam kerja standar. Kalau memang dia 7 jam. Berarti jika sama, ini lebih besar dari 7, maka upah per jam kali 7. Soalnya jam standarnya 7 jam. Lainnya berarti yang kurang dari 7 sama dengan jumlah jam kerja dikalikan upah. Nah, ini untuk menghindari yang bekerja kurang dari 7 jam. Kurung tutup, enter. Berarti yang jam kerjanya lebih dari 70.000, tapi yang kurang dia tetap 60.000. Nah, sekarang untuk menghitung jam lembur. Untuk menghitung jam lembur, jika upahnya sama, sebetulnya sangat mudah, cuma tinggal upah per jam dikalikan lemburnya. Nih, dikalikan lemburnya. Namun jika ada penghitungan jam pertama beda dengan jam kedua dan seterusnya, maka di sini untuk jam pertama pakai fungsi if. Jika jam lembur lebih besar dari 0, berarti ada jam lemburnya, maka upah per jam kali 1 sebetulnya, tapi karena berhubung kali 1 tidak perlu, maka langsung upah per jam. Lainnya berarti nggak ada lembur, 0. Kurung tutup, enter. Nah, ini berarti yang ada jam lemburnya, jam pertamanya adalah sama dengan upah lembur. Seandainya 1,5 ya berarti pada saat ini dikalikan 1,5. Nah, seandainya ada perkalian 1,5. Tapi saya asumsikan tidak terlebih dahulu. Nah, inilah berarti untuk jam pertama adalah sama dengan upah per jamnya. Untuk menghitung upah pokok, yaitu if, baca saja jika jumlah jam lebih besar dari 7, maka upah per jam kali 7. Lainnya jumlah jam kerja kali upah per jam. Kurung tutup. Nah, ini. Berarti jika yang kerjanya 6 jam kali 60, lainnya 70.000 semuanya. Untuk upah lembur, jika ada 2 kriteria, yaitu jam pertama sama dengan upah, jam kedua 1,5 kali lipatnya, maka untuk jam pertama adalah jika if ya, jam lembur lebih besar dari 0, maka dapat upah. Nih, lainnya tidak. Kurung tutup, enter. Nah, langsung di copy ke bawah. Berarti yang lembur jam pertama 10.000-an semua. Nah, kemudian untuk jam kedua berarti jika jam lembur lebih besar dari 1, maka upah kali 1,5. Nah, 1,5-nya untuk memperjelas harus dikasih kurung nih ya. Upah kali 1,5 dikalikan kurung buka lagi jam lembur. Nah, ini jam lembur berarti sudah dikurangi 1 jam, berarti min 1, kurung tutup. Nah, ini berarti jika lemburnya lebih dari 1 jam, maka upah kali 1,5 dikalikan kelebihannya, berarti jam lembur min 1. Lainnya berarti tidak dapat, berarti 0. Kurung buka sejumlah kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, kurung tutup, enter. Nah, berarti dia 1 jam tidak mendapatkan lembur kedua. Nah, yang mendapatkan lembur kedua adalah yang 3 jam ini. Untuk menjumlahkannya tinggal di summary saja di sebelahnya ini.